Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atul I'tiqad. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifatnya dan apakah setiap nabi memiliki telaga juga, dan telaga di antara nabi yang lebih besar siapa. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala mengatakan was-siratu haqqun yajuzuhul abraru wa yazillu anhul fujjaru. Man bijanibika Yusuf? Aina Zakaria? Ra'suhu sahih wa marid. Sahih wala? Hah? Ya, di situ kata penulis rahimahullah ta'ala was-siratu haqqun. Sirat itu benar. Yajuzuhul abraru. Aina Faruq? Fil hammam. Mada yaf'al? Yastahim aw kayf? Yataghawat. Yajuzuhul abrar, yang dilewati oleh orang-orang yang berlaku baik. Jadi orang-orang yang berlaku baik, al-abrar, itu dapat melewati sirat. Dan kebalikannya, wa yazillu anhul fujjaru, dan terpeleset darinya orang-orang yang berlaku buruk, fajir. Bagaimana sirat? Apa itu dia? Apa sifatnya? Dan bagaimana cara orang dalam menyeberanginya? Di sini akan dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. As-siratu lughatan at-tariqu. Sirat definisinya secara bahasa adalah jalan. Ya, ma'ruf, siratul mustaqim, jalan yang lurus. Wa syar'an, dan secara syariat yang dimaksud sirat di sini adalah di akhirat itu adalah al-jisru al-mamdudu ala jahannama liya'buran nasu alaihi ilal jannati. Itu sirat secara syar'an. Dia adalah al-jisru, jembatan, al-mamdudu, yang terbentang di atas jahannam. Jadi orang yang terpeleset sudah masuk nyemplung ke dalam api neraka jahannam, karena dia jembatan yang terbentang di atas jahannam, di antara dua punggung jahannam. Liya'buran nasu alaihi, agar manusia melewatinya, ilal jannati, ke surga. Wa huwa tsabitun bil kitabi was sunnati wa qawli salafi, dan hal itu tetap dengan Alkitab dan as-sunnah dan perkataan salaf. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian kecuali akan mendatanginya. Warid, yaitu mendatanginya. Apa yang dimaksud mendatanginya? Mendatangi apa? Karena di sini ada perselisihan pendapat di antara ahli tafsir.
Ada yang mengatakan mendatangi sirat, maka itu saksi pembahasan kita. Ada yang mengatakan mendatangi neraka. Dan itu yang kita takutkan. Semua orang pasti akan masuk neraka. Kemudian nanti selamat darinya. Tapi dia masuk dahulu. Fassaraha Abdullah ibn Mas'udin wa Qatadatu wa Zaid ibn Aslama bil mururi ala sirati. Ini dia. Tapi lihat, wa fassaraha jama'atun minhum ibnu Abbasin bid-dukhuli fin nari lakin yanjuna minha. Allah mengatakan tidaklah dari kalian kecuali akan mendatanginya. Berarti semua kalian akan mendatanginya. Fassaraha Abdullah bin Mas'ud, ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud wa Qatadah wa Zaid bin Aslam. Maksudnya apa? Mendatanginya bil mururi ala sirat, melewati sirat. Dan itu saksi pembahasan kita. Wa fassaraha jama'atun, dan ditafsirkan oleh beberapa dari para sahabat dan ahli tafsir. Salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksudnya mendatanginya adalah biddukhuli finnar, masuk ke dalam api neraka. Jadi semua masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Lakin yanjuna minha, orang-orang yang berlaku baik selamat darinya. Itu dalil dalam Al-Quran. Dalil dalam hadis. Dan ini lebih jelas lagi, nanti akan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW sifatnya jembatan tersebut, bagaimana orang dalam melewatinya. Makin yakin lagi adanya sirat. Nabi SAW bersabda, "Thumma yudrabul jisru ala jahannama wa tahillu syafa'atu wa yaquluna Allahumma sallim sallim." Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, "Thumma yudrabul jisru," kemudian dibentangkan jembatan di atas jahannam. Ini menunjukkan ada sirat. Wa tahillu syafa'atu, dan dihalalkan syafaat. Wa yaqulun, mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dan Nabi SAW nanti akan mendoakan umatnya. Beliau menunggu di ujung jalan dan mendoakan umatnya, ya Allah sallim sallim, selamatkanlah, selamatkanlah. Itu dalil dalam sunnah. Kemudian wattafaqa ahlu sunnati ala itsbatihi, dan bersepakat ahlu sunnah atas tetapnya sirat, ada sirat. Itu tentang sirat. Kemudian sifatus sirati, sifat jembatan itu bagaimana modelannya? Dahulu mungkin kita hanya mengetahui jembatan Shiratal Mustaqim itu nanti dia lebih tajam, lebih tipis dari apa? Rambut dibelah 7. Kan gitu kan? Taunya begitu. Lihat, ini lebih dahsyat lagi. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sirati. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jembatan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, madhahadatun madhahadatun mazallatun 'alaiha khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun uqaifa'u takunu binajdin yuqalu laha as-sa'danu. Rawahul Bukhari. Maka Nabi SAW menjawab, sifat sirat adalah madhahadatun, licin, mazallatun, membuat kaki terpleset. Licin, mazallah, yang membuat terpleset. Alaiha khatatifu wa kalalibu, ya, di atas jembatan sirat itu khatatif, terdapat pengait-pengait. Ya, antum tahu pengait kan? Wa kalalib, dan duri-duri. Ya, duri di sini yang ujungnya melengkung. Ya, pengait dari besi. Kemudian kalalib itu duri dia.
yang melengkung. Wa hasakatun mufaltahatun. Hasakah yaitu terdapat tumbuhan berduri, mufaltahah yang besar. Laha syaukatun uqaifa, ya tumbuhan tersebut memiliki duri yang melengkung juga. Seseorang nanti akan terkait, terluka. Dan itu dahsyatnya ketika seorang menyeberangi jembatan sirat. Udah licin, membuat kaki terpleset, ada pengaitnya lagi. Juga ada duri yang bentuknya melengkung, ada tumbuhan berduri yang besar yang dia juga ada duri yang bentuknya melengkung. Uqaifa. Dan Nabi SAW mengatakan takunu binajdin, ya pohonnya itu sama seperti yang ada di Najd. Yuqalu laha as-sa'dan, yang dinamakan dengan as-sa'dan. Ada itu di Najd, nama pohonnya sa'dan, seperti itu nanti. Rawal Bukhari. Walahu min hadithi Abi Hurairah, dan Imam Bukhari memiliki hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa bihi kalalibu mithlu syauki sa'dani ghaira annaha la ya'lamu ma qadra 'idhamiha illa Allah. Ma qadra, ya maf'ul bi di situ. Atau di situ bukan maf'ul bi, la ya'lamu ma qadru sebagai mubtada ya, karena ma di situ isim mausul. Ma-nya isim mausul. Maka setelahnya nanti dia menjadi silatul mausul. La ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah. Illallahu, Allahu dia fa'il. Yakhtafun nasa bi'amalihim. Di situ dikatakan wabihi kalalibu, dan dengannya terdapat kalalib, duri-duri yang ujungnya melengkung, ya pengait dari duri. Mithlu syauki sa'dana, seperti duri sa'dan, ya pohon yang tadi disebutkan di hadis sebelumnya. Ghaira annaha, ya selain bahwasanya dia la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah, tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Jadi pohon tersebut besar, enggak ada yang mengetahui kadar besarnya, ukuran besarnya kecuali Allah. Yakhtafun nasa bi'amalihim, yang menyambar-nyambar manusia dengan amalan-amalan mereka. Ketika dia semasa di dunia sering terpeleset dalam kemaksiatan, tersambar. Terpeleset lagi dalam kemaksiatan, tersambar. Dikaitkan sampai terluka. Oleh karena itu nanti kita akan jumpai ada orang yang ketika menyeberangi jembatan sirat itu sampai ngesot-ngesot ya, tertati-tati karena terluka, dikaitkan lagi, disambar lagi oleh duri itu. Oleh karena itu banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah. Terlebih lagi di dunia, jangan kita merasa aman ketika kita jatuh dalam kemaksiatan. Iya, manusia memang dia tidak akan luput dari dosa. Tapi tentang lama dan sebentarnya seseorang dalam melakukan dosa itu tergantung hambanya. Ketika seorang itu dia ingat kepada Allah, dia lakukan sebentar langsung kembali kepada Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Apabila mereka melakukan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka, langsung mengingat Allah. Wastaghfiru lidzunubihim wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka langsung memohon ampun akan dosa-dosa mereka. Wa fi sahih Muslim min hadits Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sahih Muslim dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala balaghani, ini yang mungkin yang sering antum dengar, annahu adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayfi. Balaghani, ya Rasulullah menyampaikan kepada aku, annahu adaqqu minasy-sya'ri, bahwasanya jembatan itu lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas-sayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Udah tipis, tajam, kemudian ada pengaitnya. Warawal Imam Ahmad
nahwahu an Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad semisalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'. Kemudian di sini kita masuk ke judul baru, yaitu cara-cara orang dalam menyeberanginya. Al-'uburu 'ala as-sirati wa kaifiyatuhu, menyeberangi jembatan sirat dan tata caranya. Kata Basyara rahimahullah ta'ala, la ya'buru as-sirata illa al-mu'minuna ala qadri a'malihim. Tidak ada yang dapat menyeberangi sirat kecuali orang-orang mukmin. Orang kafir langsung jatuh dia nyebur. Orang munafik langsung jatuh dia nyebur. Nggak ada sempat dia masuk ke jembatan, langsung jatuh. Ya, ala qadri a'malihim, orang-orang mukmin dia dapat menyeberanginya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ya, hadis Abi Sa'idin, dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fayamurrul mu'minuna katarafil aini. Ini pertama. Wa kal barqi, kedua. Wa karrihi, ketiga. Wa qat tayri, keempat. Wa ka ajawidil khayli, kelima. Warrikabi, nah, itu bisa dikatakan termasuk yang tadi kelima, ajawidil khayli warrikab. Fanajin musallamun wa madkhushun mursalun wa makdusun fi jahannam. Ya, ada itu lagi modelannya. Fayamurul mu'minun, ya, maka orang-orang mukmin melewatinya. Yang pertama, katarafil ain, seperti kedipan mata. Cepat dia, kedipan mata langsung nyampe ke ujung. Tergantung amalan mereka. Oleh karena itu sering para ulama mengatakan, ketika ditanya mata raha, kapan kita beristirahat ya Imam? Ketika seseorang menapaki kakinya di surga Allah, baru itu kita beristirahat. Maka kita di sini bercapek-capek, berlelah-lelah untuk mengerjakan ibadah amal soleh dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi, agar nanti di akhirat mudah untuk kita melewati itu semua. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, karena dahulu di dunia mereka sudah bersusah payah karena Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat Allah akan memudahkannya. Dan kebalikannya, ketika mereka bermalas-malasan di dunia dalam mengerjakan ibadah, dan nanti di akhirat Allah jadikan dia sulit sesuai dengan amalannya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Wa kal barqi, dan ada seperti kilat, cepat. Dari kedipan mata lebih cepat, itu pertama. Kemudian kilat. Di bawahnya lagi wa karrihi, seperti angin. Di bawahnya lagi wa kattairi, dan seperti burung. Ya, cepat dia. Di bawahnya lagi wa ka ajawidil khayli warrikabi, seperti ajawid itu unggul, seperti kuda-kuda unggulan, warrikab, dan kendaraan tunggangan. Ya, kuda unggulan itu kan cepat, bukan kuda biasa, kuda unggulan dan kendaraan tunggangan. Fanajin musallamun, ada yang selamat, musallam, tanpa cacat. Ya, musallam itu diselamatkan, ya, tanpa ada cacat, tanpa ada luka dari pengait tersebut. Dan ada wa madkhushun mursalun, ada yang terluka, mursalun, ya, tapi dia selamat. Mursalun, ya, diselamatkan, ya. Madkhush, terluka, tertati-tati. Dan ini yang kita takutkan, wa makdusun, dan ada yang terjatuh fi jahannam, ke dalam jahannam tersebut. Muttafaqun alaih.
Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirati yaqulu ya rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibadi hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'a as-sayra illa zakhfan. Orang yang dia benar-benar hatinya kembali kepada Allah, ikhlas ketika baca ini, dia akan renungi nanti, mungkin setelah selesai pelajaran dia menangis, dia tangisi amalan-amalannya, bagaimana nanti dia keadaannya ketika menyeberangi jembatan Sirat. Tajri bihim a'maluhum, mereka berjalan dengan amalan-amalan mereka. Ya, tajri bihim a'maluhum. Jadi di situ tajri fil mudhari'. Oke. A'malu itu fa'ilnya. Jadi amalan-amalan mereka yang menjalankan mereka. Tajri bihim a'maluhum. Ya, a'malu itu fa'il dari tajri. Jadi amalan mereka yang berjalan, yang menjalankan mereka sesuai dengan amalan. Wa nabiyyukum qa'imun 'alas sirati, dan nabi kalian berdiri di atas sirat, di ujung sana. Tidak melupakan umatnya. Lihat betapa cintanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi nanti dilihat ketika antum pada liburan, di situ dapat diukur besar dan lemahnya, kecil dan besarnya itu kecintaan seorang kepada nabinya. Apakah dia masih menghidupkan sunnah ketika di rumah nanti? Apakah dia cinta dan bangga memakai pakaian sunnah, atau lebih cinta bangga memakai pakaian orang kafir? Dia pakai topi, pakai baju tengkorak, pakai celana lepis ketat, atau sunnah yang dia banggakan di situ? Nabi berdiri tidak meninggalkan umatnya dan berdoa, ya Rabbi salim salim, ya Rabb selamatkanlah, selamatkanlah, hatta ta'jiza a'malul ibadi, sampai tidak berdaya lagi amalan-amalan hamba karena berjalan dengan amalannya. Yang berjalan amalannya, atau yang menjalankannya, yang lebih tepat, bukan berjalan, yang menjalankannya itu amalannya, sampai tidak berdaya lagi amalan-amalan hamba. Hatta yaji'ar rajulu, sampai datang seorang lelaki, fala yastati'us sayra, dia udah gak bisa jalan lagi, illa zakhfan, kecuali merangkak. Lihat amalan kita di sekarang di dunia ini. Bagaimana kabar Al-Quran kita? Bagaimana kabar salat malam kita? Bagaimana kabar menuntut ilmu kita, mengenal Allah? Bagaimana kabar semangat kita dalam belajar mengenal Allah? Karena orang yang dia semangat ibadah, tapi dia tidak mengenal siapa yang diibadahi, terdapat kekurangan di situ. Oleh karena itu banyak orang yang tidak berilmu, tapi dia semangat ibadah, dia berserampangan di situ. Dia terbas ibadah yang sunnah, ibadah yang bid'ah dia lakukan juga. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Hatta yamurra akhiruhum, sampai melewati orang yang paling terakhir di antara mereka, yushabu sahban, diseret-seret tubuhnya, yang ngesot-ngesot di situ. Kemudian di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, awwalu man ya'buru sirata minal anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa minal ummami ummatuhu. Masyaallah, ini karunia besar Allah berikan kepada kita, yang dimana Allah menciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man ya'buru as-sirata, orang yang pertama kali menyeberangi sirat dari kalangan para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal umami, dan dari kalangan umat-umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Azamkum. Siapa yang pertama kali yang menyeberangi sirat dari kalangan Nabi? Hah? Siapa? Siapa? Orang yang terakhir. Nabi orang yang terakhir. Kalangan orang yang terakhir. Nabi. Tadi Anda tanya apa? Yang pertama kali menyeberangi sirat dari kalangan para nabi siapa? Nah ini kan kalau orang ngantuk itu pasti nggak bakal bisa fokus. Makanya Nabi bilang kalau ngantuk langsung berdiri. Karena orang kalau ngantuk itu nggak bisa fokus dia. Ditanya udah hilang. Dia udah nggak tahu yang mana kanan, yang mana yang kirinya, mana yang belakangnya, udah nggak tahu dia. Oleh karena itu orang yang diberikan taufik oleh Allah, ketika dia ngantuk langsung dia berdiri. Karena dia nggak akan ridho kalau dia ketinggalan satu materi pun. Karena ini ilmu bukan ilmu biasa, ini ilmu tentang nanti akhirat kita akan melaluinya. Yang pertama kali siapa dari kalangan para nabi? Nabi Muhammad SAW. Dan di antara umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Ya, awwala ini khabar kana di situ. Wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusulu. Wa du'aur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim, rawahu al-Bukhari. Fa'akunu ana wa ummati, maka menjadilah aku dan umatku awwala man yujizuha, yang pertama kali yang melewatinya. Yujiz, melewati. Ajaza yujizu. Wa la yatakallamu yawma idzin, enggak ada yang berbicara ketika itu kecuali para rasul. Wa du'aur rusuli yawma idzin, dan doa para rasul ketika itu, ya Allah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Kemudian ke asy-syafa'ah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'iri. Fayakhrujuna bi syafa'atihi ba'da mahtaraku wa saru fahman wa hamaman fayadkhuluna al-jannata bi syafa'atihi wa lisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'atun. Allah Ta'ala mengatakan wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wala tanfa'ul kafira syafa'atu syafi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yashfa'u nabiyyuna, dan Nabi kita memberikan syafaat fi man dakhala an-nar, kepada orang yang masuk ke dalam neraka dari umatnya, min ahlil kabairi, dari pelaku dosa besar. Fayakhrujuna bi syafa'atihi, maka mereka keluar dari neraka dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar. Wasaru fahman wa humaman, ya dikasih itu dhammah, humaman,
dan mereka menjadi arang, wa humaman dan lava yang hangus. Ya lahar, ya lava itu lahar. Fayadkhuluna al-jannata bi syafa'atihi, lalu mereka masuk ke dalam surga dengan sebab syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walisairil anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'atun, dan untuk semua para nabi dan orang-orang mukmin dan para malaikat mereka memiliki syafaat. Oleh karena itu sering kali para ulama memberikan nasihat hendaknya kita memperbanyak teman-teman soleh, karena itu yang akan menolong kita. Jauhi dari teman-teman yang buruk, karena itu yang bukan hanya tidak menolong tapi malah mencelakakan nanti. Dia akan menyeret kita ke dalam api neraka. Terlebih lagi antum di pondok pesantren berada di dalam raudun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Apabila antum memiliki teman soleh, dia pasti akan saling menyemangati. Ayo kita semangat untuk belajar, ayo kita semangat untuk baca Al-Quran, ayo kita semangat, jangan ngantuk-ngantuk. Karena anak ingin semua untuk menjadi orang-orang sukses. Bukan berarti yang azam ini anak kita nggak tahu, bisa jadi azam orang yang sukses nanti. Dan kita nggak boleh meremehkan seseorang, karena kita banyak sekali dapati. Dan ternyata dia orang yang paling istiqomah. Dan ternyata dia termasuk orang-orang yang istiqomah. Setelah lulus dari pondok, dia istiqomah. Jauhi teman-teman yang mengajak kepada keburukan. Wallahi antum bakalan rugi. Jauhi sampai orang tersebut sadar kalau dia jelek, dan nasihati. Kalau antum ada teman ngajak, ayo kita main warnet, hati-hati, itu teman membawa ke neraka. Kan menyelisih peraturan. Jauhi, merasa jijiklah terhadap orang tersebut. Itu setan dari kalangan manusia. Kalau ada teman yang ngajak, ayo kita bawa HP, kita ngumpat main HP, kita main HP nanti bareng-bareng di tempat orang yang nggak tahu, itu setan. Jijik dari orang itu, jijiklah dari orang tersebut. Wallahi nggak berkah ilmunya, nggak berkah. Mungkin dia sekarang merasa paham, tapi nanti setelah lulus Allah jadikan ilmunya tidak bermanfaat. Itu maksudnya yang tidak berkah. Mungkin dia di sini termasuk orang-orang yang dia mudah dalam memahami pelajaran, tapi karena dia menyelisih, nggak berkah. Lulus nggak bermanfaat ilmunya, bahkan menjadi hujjah atasnya itu nanti. Dan kita dapati itu banyak dari mereka yang ketika ilmu yang nggak berkah tergelincir dalam kemaksiatan. Padahal semasa mondok termasuk orang yang pintar, tapi nggak berkah ilmunya. Jebur dalam kemaksiatan, bergaul dengan perempuan-perempuan yang telanjang. Ana jumpai itu, orangnya semangat sekali. Dia bahkan belajar qiraah dari salah seorang ustaz yang nggak diajari qiraah, dia punya keinginan sendiri. Pintar orang, encer otaknya, pintar, mudah sekali dalam memahami. Setelah lulus, udah rusak. Pelaku maksiat duduk bersama perempuan-perempuan telanjang. Dan ada yang orang dia Allah berikan ujian dengan penyakit ini dan itu. Hati-hati, jauhi teman tersebut. Busuk itu teman. Wallahi antum akan rugi. Yang nanti di akhirat baru akan rugi. Dia akan menggigit kedua tangannya. Ya laitani lam attakhidz fulanan khalila. Aduh, seandainya aku enggak usah menjadikan dia teman. Dia itu musuh. Dia itu setan. Ya, karena nanti teman-teman yang soleh akan memberikan syafaat. Oleh karena itu ketika kita di Yaman, kita sering mengunjungi masyaikh, biar masyaikh itu tahu akan wajah kita.
bahwa Masyaikh tahu di dunia kita pernah bertemu. Bahkan enggak sedikit kita berdoa meminta kepada Syekh, ya Syekh, nanti kalau misalnya di akhirat engkau tidak jumpa saya di surga, carilah saya Syekh. Kita sering mengunjungi Masyaikh orang-orang soleh. Oleh karena itu bertemanlah dengan orang-orang soleh. Jauhi dan merasa jijiklah dan teman-teman yang mengajak kepada keburukan. Allah mengatakan di situ wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat. Ini dia. Para nabi, orang-orang mukmin, malaikat tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Yaitu dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Itu yang Allah ridhoi. Ya, pelaku dosa besar dia memang. Karena kan yang diberikan syafaat yaitu dari pelaku dosa besar. Memang dia pelaku dosa besar tapi tidak pernah melakukan kesyirikan. Itu yang akan mendapatkan syafaat. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka karena rasa takutnya kepada Allah musyfiqun, mereka sangat berhati-hati. Wala tanfa'ul kafira, dan tidak akan bermanfaat bagi orang kafir syafa'atu syafi'in, ya, syafaat ya para pemberi syafaat. Karena hanya memberikan syafaat tersebut kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyarh. Sebentar. Yang mau ke toilet, تفضل يا حسن ثم يجلس. Iya, kayak itu. Bismillah. Di sini kata pensyarah rahimallahu taala asy-syafa'atu lughatan ja'alul witri syaf'an, yaitu menjadikan yang ganjil genap. Menjadikan yang ganjil genap. Ya, tadi satu dijadikan dua. Ya, syafaat itu dia menolong. Ya, tadi dia cuma sendiri, dia tolong yang lain. Ganjil menjadi genap. Wastilahan, dan secara istilah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Secara istilah adalah at-tawassutu lil ghair, menjadikan perantara untuk yang lain dengan sebab mengambil manfaat atau menolak mudarat. Itu secara istilah. Dan nanti akan dijelaskan oleh pensyarah, dan juga ini sudah kita bahas dalam kitab Qawaidul Arba. Tentang syafaat itu ada syaratnya. Dan bagaimana cara berdoa meminta syafaat? Bolehkah kita meminta syafaat kepada Nabi? Berdoa boleh atau tidak? Nabi kan memberikan syafaat. Bolehkah kita minta kepada Nabi, wahai Nabi berikan syafaat? Boleh apa enggak? Lihat nih jawaban. Ini lihat di sini. Antara orang-orang yang benar-benar fokus dan tidak, itu antara orang yang tauhid dan syirik. Serius. Benar gak? Orang yang benar-benar fokus. Ini kan dahsyatnya orang ketika fokus dalam belajar tauhid dan orang yang tidak fokus. Antara tauhid dan syirik, surga neraka kan?
Kekal dalam surga atau kekal dalam neraka, inilah efeknya. Makanya sering katakan fokus belajar ini, apalagi tauhid. Salah sedikit udah. Ini kan tentang tauhid syirik nih. Dia orang yang bertauhid atau pelaku syirik. Boleh kita meminta syafaat kepada Nabi? Gak boleh. Minta syafaat kepada Allah. Bagaimana mintanya? Ya Allah, hamba memohon syafaat Nabi-Mu. Hamba memohon syafaat Nabi-Mu. Dan itu kan kesyirikan yang jatuh kepada orang-orang di zaman sekarang ini. Mereka berdoa meminta kepada Nabi. Kan doa ibadah. Meminta syafaat, doa kepada Nabi berarti berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Dan syafaat milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi kecuali dengan izin Allah. Nabi pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Sallallahu alaihi wasallam beliau sujud dengan waktu yang lama. Ya, syafaat wasyafa'atu yaumal qiyamati naw'ani. Syafaat pada hari kiamat ada dua jenis. Khassatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ammatun lahu wa li ghairihi, dan umum untuk Nabi dan untuk selainnya. Apa itu syafaat yang khusus dengan Nabi? Maksudnya apa? Syafaat khusus dengan Nabi, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Itu khassatun bin Nabi. Khusus dengan Nabi, yaitu khusus hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat. Nabi Muhammad. Nabi yang lain pun gak bisa. Yaitu nanti ketika di padang mahsyar, sebagaimana sudah kita jelaskan ya, yang mereka manusia pada pergi kepada Nabi Adam, pergi kepada Nabi Nuh, pergi kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan gak bisa mereka memberikan syafaat, maka Nabi SAW bisa. Ini yang pertama, khassatun bin Nabi. Yang kedua itu wa'amatun lahu, umum ya, bisa Nabi memberikan syafaat dan selainnya juga bisa. Ya tadi orang-orang mukmin bisa memberikan syafaat, orang-orang saleh, para malaikat juga bisa. Fal khassatu bihi, yang khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafa'atuhul udma fi ahli al-mauqifi. Indallahi liyaqdiya bainahum hina yalhaquhum minal karbi wal ghammi ma la yutiquna fayadhhabuna ila adama fanuhin fa ibrahima fa musa fa isa wa kulluhum ya'tadhirun wa fayatuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam fayashfa'u fihim ila Allah fayati subhanahu wa ta'ala lil qada'i baina ibadihi. Ini syafaat yang khusus hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Bangga kita harusnya. Dan bukti kebanggaan kita itu sekali lagi kita semangat dalam menampakkan sunnahnya. Ya, bukankah kita bukti kalau cinta itu pasti akan melakukan apapun gerak-gerik. Orang-orang di luar sana itu dia saking bangganya ngefans cinta kepada pemain bola. Oh, dia sampai beli baju namanya pemain bola tersebut. Dia sampai pakai gaya-gayanya dengan seperti gaya pemain bola tersebut. Rambutnya seperti pemain bola tersebut. Dan orang yang cinta kepada Nabi SAW pun dia harus melakukan sama seperti itu juga. Dia akan lakukan pakaiannya seperti itu. Dia akan lakukan sunnah-sunnahnya seperti itu. Syafa'atuhul uzma, syafaatnya yang terbesar. Fi ahlil mauqifi, untuk penduduk mahsyar. Yang pada saat itu semua hadir, semua yang pernah ada di atas permukaan bumi ada di situ.
Dan matahari didekatkan sejarak 1 mil. 1 mil itu kira-kira 800 meter. Ya taruhlah dari sini ke rumah Pak Giatmo itu matahari di situ. Di atas kita dari sini ke rumah Pak Giatmo. Dekat sekali. Maka Nabi SAW memberikan syafaatnya terbesar untuk penduduk mahsyar di sisi Allah, liyaqdiya bainahum, agar Allah memberikan keputusan di antara mereka, di antara manusia. Karena mereka menunggu-nunggu kedatangan Allah. Sedangkan mereka berada di dalam keadaan yang sangat dahsyat, penuh dengan keletihan, kecapean dan yang lainnya. Bagaimana nggak capek? Semua manusia hadir berdesak-desakan, panas ya, bukan panas sekarang kayak di siang hari. Antum sekarang berdiri saja siang hari nggak mampu itu. Apalagi kalau mataharinya dekat seperti itu. Udah dekat empet-empetan aja. Liqdiya bainahum, agar Allah memberikan keputusan di antara mereka. Hina yalhaquhum, ketika menimpa mereka, minal karbi, dari kesusahan. Wal ghammi, dan kegundahan. Ma la yutiquna, yang mereka tidak mampu lagi. Ma la yutiqun, yang mereka tidak mampu. Udah gak sanggup. Udah capek lelah. Maka apa? Fayadhabuna ila Adam. Mereka pergi kepada Nabi Adam, lalu Nuh, lalu Ibrahim, lalu Musa, lalu Isa sallallahu alaihi wassalam. Kulluhum ya'tadirun, semua mereka memberikan udzur. Nabi Adam, aku pernah melakukan maksiat yang dimana Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk mendekati suatu pohon dan memakainya, tapi aku melakukan itu. Nabi Nuh, aku pernah berdoa keburukan kepada kaumku. Nabi Ibrahim, aku pernah berdusta 3 kali. Nabi Musa, aku pernah membunuh seseorang ya, tanpa sengaja. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya, tapi tidak bisa memberikan syafaat. Semuanya memberikan udzur. Fayatuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'u fihim ila Allah, maka Nabi memberikan syafaat untuk mereka kepada Allah. Yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang lama, menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun memuji dan menyanjung Nabi yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelumnya. Dan Allah mengatakan irfa' rasak wa qul tusma' wa syafa'tu syafa'a. Izin Allah dulu. Fayati subhanahu wa ta'ala liqada'i baina ibadihi. Fayati subhanahu, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang pada firman wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Lil qada'i baina ibadihi, untuk memberikan keputusan di antara hambanya. Waqad dzukirat hadhihi sifatu fi haditsis suril masyhuri. Lakin sanaduhu dha'ifun mutakallamun fihi. Wa hudhifat min al-ahadithi as-sahihati faqtasara minha ala dhikri syafa'ati fi ahli al-kaba'iri. Wa qad dzukirat hadhihi sifatu, dan telah disebutkan sifat ini ya, keadaan seorang di pada mahsyar. Sudah disebutkan belum? Bagaimana keadaan mereka? Telanjang kaki, telanjang badan, belum dikhitan, tidak membawa apa-apa. Fi haditsis suril masyhur, dalam hadis sangkakala yang terkenal itu. Lakin sanaduhu dha'ifun mutakallamun fi, akan tapi sanadnya lemah, dibicarakan di dalamnya. Wa hudhifat minal ahaditsis sahihati, dan dihapus dari hadis-hadis yang benar. Faqtasara minha ala dzikri syafa'ati, maka mencukupi darinya atas penyebutan syafaat fi ahlil kabair, tentang para pelaku dosa besar, yaitu yang tentang mereka pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, dan yang lainnya. Qala Ibnu Katsirin wa syarihut Tahawiyyati, perhatikan di sini. Wa kana maqsudus salafi minal iqtisari ala syafa'ati fi ahli al-kaba'iri
huwa raddu 'alal khawariji wa man taba'ahu minal mu'tazilati. Qala Ibnu Katsir mengatakan, dan syarih At-Tahawiyah, pensyarah Tahawiyah, yaitu Ibnu Abil Izz, wa kana maqsudus salaf, yang dimaksudkan oleh para salaf, para ulama terdahulu, minal iqtisari ala syafa'ati fi ahli al-kabair, dari mencukupkan atas syafaat kepada pelaku dosa besar. Ya, jadi kalau kita lihat buku-buku mereka hanya menyebutkan syafaat untuk para pelaku dosa besar. Tidak menyebutkan syafaatul uzma ini yang sedang kita bahas. Yang siapa yang memberikan syafaat di situ? Hanya Nabi SAW. Mereka tidak menyebutkan itu. Hanya menyebutkan syafaat untuk para pelaku dosa besar. Dan itu nanti yang kedua. Apa maksudnya? Huwa raddu, dia adalah bantahan alal khawariji, atas orang-orang khawarij, wa man taba'ahu minal mu'tazilati, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah. Dikarenakan mereka orang-orang khawarij dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah tidak mengingkari syafaatul uzma. Yang mereka ingkari adalah syafaatnya kepada pelaku dosa besar, karena mereka mengatakan pelaku dosa besar di mana? Kekal dalam api neraka. Jadi nggak ada syafaat bagi mereka. Mereka mengingkari itu. Oleh karena itu para salaf hanya menyebutkan syafaat pada pelaku dosa besar, tujuannya untuk membantah mereka. Bukan berarti nggak ada syafaatul uzma, ada, dan itu jelas. Karena itu tidak diingkari oleh orang-orang khawarij dan orang-orang yang mengikuti mereka, sehingga tidak disebutkan. Hanya menyebutkan yang diingkari oleh mereka, yaitu asy-syafa'atu fi ahlil kabair. Ya, minal iqtisari ala syafa'ati fi ahlil kabair, hanya menyebutkan itu. Tujuannya ar-raddu 'alal khawarij wa man taba'ahu minal mu'tazilati. Wa hadhihi syafa'atu, lihat di sini, la yunkiruha al-mu'tazilatu wal khawariju. Dan syafaat ini yaitu syafa'atul uzma yang tadi sudah Anda jelaskan, tidak diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij, enggak diingkari. Yang diingkari cuma syafaat apa? Untuk pelaku dosa besar. Sehingga itu para salaf hanya menyebutkan itu, tujuannya untuk membantah mereka. Wa yushtaratu fiha idnullahi subhanahu wa ta'ala liqaulihi ta'ala man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jenis syafaatul uzma, yang syafaat hanya khusus Nabi, itu diberikan kepada semuanya. Orang muslim ya diberikan, orang kafir ya diberikan. Ini untuk syafaatul uzma, ingat. Karena pada saat itu apa? Di padang mahsyar semua manusia hadir. Ya muslim ya hadir, ya kafir ya hadir, ya munafik ya hadir juga, ya soleh juga hadir, ya fajir juga hadir. Mereka menunggu-nunggu keputusan dari Allah kan. Pergi kepada Nabi Adam, semuanya pergi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, lalu pergi kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka semuanya. Oleh karena itu syaratnya cuma satu untuk syafaatul uzma ini. Wa yushtaratu fiha idnullahi, dan disyaratkan padanya izin Allah. Yaitu pada firman Allah Ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Cuman ini. Tapi nanti untuk syafaat jenis kedua, yaitu untuk para pelaku dosa besar, syaratnya ada dua. Yang pertama izin Allah, yang kedua yang diberikan syafaat harus termasuk dari orang yang bertauhid. Orang kafir, orang musyrik tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Itu untuk jenis yang kedua nanti. Tapi untuk syafaatul uzma syaratnya cuma berapa?
Satu, izin Allah. Kemudian ya mungkin itu nanti akan kita bahas saja. Jenis syafaat yang kedua, an-naw'u tsani al-'amatu wa hiya syafa'atu fi man dakhala an-nara minal mu'minina. Ahlil kabairi ay yakhruju minha ba'da mahtaraku wa saru fahman wa hamiman di situ. Kalau tadi di matanya humaman itu jamaknya ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.